Ya, saya kira pertama kita patut bersyukur bahwa Munaslup kali ini juga mengambil tema tentang Golkar bersih, Golkar bangkit menuju Indonesia sejahtera. Jadi artinya apa yang selama ini kita endorse menjadi sebuah gerakan menuju Golkar bersih itu ditangkap secara formal oleh DPP Partai Golkar didukung oleh peserta Munas yang lain. Ya. Nah, tinggal persoalannya adalah apakah tagline atau tema itu bisa terimplementasikan dengan baik atau tidak. Nah, paling tidak ya ada dua menurut saya yang nanti akan menunjukkan modal awal ya untuk bisa dikembangkan gerakan ini pada periode yang berikutnya. Apa itu? Yang pertama adalah bagaimana nanti wajah kepengurusan atau tim kerja yang dibentuk oleh Pak Erlangga Hartarto ini memang betul-betul kontras berubah dengan wajah kepemimpinan yang sebelumnya. Kalau kemarin diidentikan atau distigmakan dengan lekat dan cukup dekat dengan isu-isu korupsi, maka kemudian tidak boleh lagi tertampak seperti itu. Jadi kalau ada tokoh-tokoh atau kader-kader yang memang punya potensi masalah hukum atau terlibat kasus korupsi, atau kemudian kemarin dikategorikan orang-orang yang dalam tanda petik ikut membela ya Pak Setia Novanto dalam kepentingan luas, kemudian itu bisa dikategorikan membela tindakan korupsi, itu saya kira memang harus menjadi bagian yang harus dibersihkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, langkah konkret keluar ya di luar posisi internal Partai Golkar adalah segera menarik diri kader-kader yang kemarin ditempatkan menjadi pimpinan atau anggota pansus angket KPK. Ya, benar. Karena seperti kita ketahui dan bahkan saya sejak awal mengatakan pansus KPK itu kan dibentuk, tendensinya kelihatan sekali bahwa itu dilakukan untuk melindungi Setia Novanto dan mengaburkan kasus IKTP. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita mau committed dengan tagline kita Golkar bersih, langkah konkret utamanya adalah segera menarik dan mendorong supaya pansus itu dibubarkan dengan segera. Ini luar biasa. Ya. Saya berkomunikasi dengan Silakan Bang Doli. Komunikasi dengan Pak Erlangga beberapa hari di Munaslup ini. Secara pribadi Pak Erlangga saya dengarkan langsung juga punya niat yang sama. Beliau akan memerintahkan nanti fraksi Partai Golkar untuk menarik. Nah, tinggal kemudian nanti kita gagasan atau keinginan, keputusan, kebijakan yang diambil Pak Erlangga itu menjadi keputusan organisasi. Tentu nanti setelah pengurusan dibentuk, kita rapat dan secara resmi diputuskan, kemudian itu menjadi keputusan yang akan dibawa oleh fraksi di DPR. Ya. Pertama saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya isu gerakan Golkar bersih ini kan isu yang juga bisa dikategorikan tidak populer sebetulnya ya. Ketika kami dulu generasi muda Partai Golkar melaunching gerakan Golkar bersih ini, banyak sekali tokoh-tokoh gitu ya, terutama di PP yang mencemoohkan kami gitu ya, terus kemudian mengatakan ini satu hal yang tidak mungkin, tidak realistis gitu. Tetapi saya kira kalau memang Partai Golkar ini mau kembali diterima di hati rakyat gitu ya, dengan apalagi kemarin Ketua Umum Setia Novanto itu diduga terlibat kasus korupsi, saya kira tidak ada jalan lain bahwa tagline atau isu tentang pemberantasan korupsi itu juga menjadi isu utama di lingkungan Partai Golkar. Nah, tentu ini butuh keberanian, butuh ketegasan gitu. Nah, alhamdulillah kami juga surprise sebetulnya ya teman-teman dari generasi muda Partai Golkar, karena secara pribadi ketika Pak Erlangga Hartarto maju sebagai calon ketua umum, tagline yang diambilnya adalah menuju Golkar bersih. Nah, bahkan kemudian ada perdebatan kemarin beberapa minggu sebelum ini, ada yang protes, oh kalau gitu kita rubah menjadi Golkar berintegritas. Nah, tapi 2 hari sebelum Munas kemarin, kembali tagline dari timnya Pak Erlangga itu Golkar baru, Golkar bersih dan Golkar bangkit.
Dan yang mengejutkan kami lagi atau membuat surprise kami lagi, ternyata isu itu dijadikan tema di dalam Munas ini. Ya, seperti kita ketahui kan Munas Loop ini temanya adalah Golkar bersih, Golkar bangkit, menuju Indonesia sejahtera. Nah, artinya saya kira kalau dari sisi figur Pak Erlangga, saya kira clear ya bahwa beliau mempunyai keberanian dan berupaya untuk mempunyai komitmen untuk membangun Golkar bersih ini. Nah, tinggal kemudian adalah apakah pribadi Pak Erlangga ini, gagasan atau keinginan Pak Erlangga ini bisa terwujud dalam bentuk terlembagakan dalam institusi Partai Golkar. Gitu. Nah, inilah tantangan dari Munaslup kali ini. Nah, kalau kita tadi lihat perkembangan dalam 2 hari Munas ini, termasuk tadi kalau disinggung pernyataannya Pak Luhut, memang ada kelompok-kelompok yang itu yang saya sebutkan tadi adalah sejak beberapa minggu ini ada kelompok perubahan, ada kelompok status quo. Ya. Nah, kelompok status quo ini kan juga tidak tetap masih ada gitu ya. Nah, mereka tetap menginginkan bahwa pertama isu Golkar bersih ini menjadi sesuatu yang menakutkan gitu ya. Kemudian yang kedua itu mungkin akan mengganggu posisi-posisi yang selama ini mereka duduki di dalam partai ini, yang kemudian kita persepsikan sekarang keberadaan mereka termasuk Pak Setia Novanto itu membuat citra Partai Golkar menjadi terpuruk gitu. Nah, tinggal persoalannya kita ini mau menyelamatkan diri kita masing-masing, mau menyelamatkan kelompok kita, atau mau menyelamatkan Partai Golkar gitu. Nah, tentu kita semua yang pro perubahan ya, apakah itu dimulai dari DPD provinsi, kemudian yang ada di DPP berkembang dalam 2-3 minggu terakhir ini, ya harus mensupport Pak Erlangga, sehingga Pak Erlangga dengan tagline baik itu pribadi maupun sekarang diimplementasi ke dalam Munas ini, itu bukan sekedar lip service gitu, tetapi juga bisa terimplementasikan dengan baik. Nah, salah satu ukurannya adalah bagaimana hasil Munaslup ini bukan terjadi revitalisasi. Tapi saya sering ingin mengklarifikasi ya, bahwa Munaslup ini adalah forum atau instansi tertinggi pengambilan keputusan Partai Golkar. Ya. Nah, salah satu kewenangan atau keputusan pentingnya adalah memilih ketua umum yang baru. Jadi posisi Munas sama Munaslup itu kewenangan dan keputusannya sama. Nah, kemudian ketua umum itu diberi juga kewenangan untuk membentuk, menyusun pengurus baru. Gitu. Itu yang ada di dalam sepakati tadi ya, formatur tunggal ya. Jadi bukan sekedar revitalisasi. Nah, apalagi ya, masa kita membuat Munaslup yang tentu punya energi besar gitu ya, kemudian biaya yang relatif mahal gitu, hanya sekedar untuk mengganti satu orang ketua umum dari Pak Setia Novanto dengan Pak Erlangga. Sejak awal kami mengatakan bahwa Munaslup ini adalah pintu masuk untuk melakukan perubahan dan pembaharuan. Tapi Bang Doli, kalau kita lihat karakter dari Pak Erlangga ini kan struktural, perubahan kultural juga. Gitu. Baik, ya enggak, sebetulnya prioritas utama itu harus bagaimana Pak Erlangga itu segera bisa membangun tim kerja kepengurusan yang memang betul-betul mengimplementasikan apa yang sudah dideklarasikan oleh Pak Erlangga sendiri. Jadi kalau kemudian dia sudah mengatakan bahwa Golkar ini harus bersih, ya itu kan tidak boleh main-main. Konsekuensinya nanti bisa terhadap dirinya sendiri juga terhadap partai. Jadi artinya publik tidak akan percaya lagi terhadap Partai Golkar dan juga figurnya Pak Erlangga. Jadi ya publik akan menilai nanti bahwa ini hanya sekedar ucapan belaka gitu, tapi tidak ada actionnya. Nah, yang kedua, saya kira itu juga bisa dilakukan beriringan. Ya, kalau kata dibicarakan faksi-faksi, ya, kan tidak semua faksi-faksi yang ada itu merupakan representasi dari katakanlah Golkar tidak bersih gitu kan. Kan tentu di masing-masing faksi juga ada tokoh-tokoh atau kader-kader yang bersih juga tidak punya kasus
hukum dan tidak pernah terindikasi korupsi. Oke, gitu. baik. Jadi saya kira masing-masing fraksi itu juga bisa diwakili, tapi dengan catatan bagi tokoh-tokoh atau kader yang selama ini dicap atau punya potensi masalah hukum atau kemudian selama ini berada di depan membela tindak pidana korupsi gitu ya. Saya kira ya harus dengan besar hati demi kepentingan partai kita ya mengalah. Berilah kesempatan kepada kader-kader yang lebih fresh. Ya mungkin karena begini. Jadi setiap faksi itu kan tentu banyak ya pengikut kadernya, mulai dari yang senior, kemudian yang jadi bisa beriringan lah intinya ya. Dan ada juga generasi yang lebih junior kan gitu. Dan itu kan bisa dikasih kesempatan mewakili faksi itu juga. Oke, baik. Ya, yang kena dampak luar biasa terhadap kasus korupsi IKTP ini kan selain Golkar adalah DPR. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah dulu kan kita sering berdebat, apakah kita mau merehabilitasi DPR atau Golkarnya dulu gitu. Nah, saya sering mengatakan karena memang ketua DPR itu sekarang itu adalah haknya dari Partai Golkar. Jadi kalau kita mau merubah wajah DPR, tentu harus merubah wajah sumbernya dulu kan gitu. Nggak mungkin kita mau merubah wajah DPR itu kalau kemudian di Golkar masih lekat dengan isu korupsi itu. Nah, oleh karena itu saya kira ketika misalnya Golkar sekarang sudah mulai berani terbuka dan maju dengan isu Golkar bersih. Nah, tantangan berikutnya tadi setelah masalah struktur internal, kemudian pansus gitu ya, adalah ketua DPR. Walaupun menurut saya ketua DPR ini problemnya lebih kompleks ya, karena ini berkaitan dengan hubungan antara partai politik dengan institusi negara, kemudian berkaitan dengan komunikasi dengan partai-partai politik yang lain gitu ya, dan juga komunikasi dengan pemerintahan Pak Jokowi JK. Nah, itu kan pertimbangan-pertimbangan politik yang saya kira juga bisa mempengaruhi di dalam keputusan penempatan calon dari Golkar yang akan menempati ketua DPR itu. Walaupun saya secara pribadi tetap ya, saya kira kalau memang Golkar ingin konsisten, ya kita harus menempatkan atau mengirim kader terbaik kita yang memang sama sekali tidak punya potensi masalah hukum atau pernah sedang dan akan terindikasi terlibat kasus korupsi. Nah, oleh karena itu kita juga sebetulnya perlu dibantu ya oleh berbagai pihak. Misalnya tadi kalau Bung Donald mengatakan pernah ada indikasi terhadap kader A, B, C gitu ya, yang sudah pernah dipanggil oleh KPK dan segala macam itu, ya KPK ini juga harus clear gitu ya. Jangan kemudian kan kayak selama ini ya dipanggil, diproses dan segala macam, kemudian tidak jelas ujungnya seperti apa gitu. Nah, tapi ketika kita sudah memilih kader tertentu, baru prosesnya berjalan dan akhirnya terungkap ke publik, itu kemudian berpengaruh terhadap masalah baru lagi buat Golkar gitu. Nah, saya kira nanti mungkin prosesnya ya kita perlu ada komunikasi ya terhadap pihak-pihak yang tadi saya sebutkan itu, supaya memang bagaimana kita menempatkan kader di sana itu yang juga bisa memenuhi kriteria tadi itu, bisa membangun komunikasi dengan partai-partai politik yang lain, bagus juga komunikasi dengan pemerintahan Pak Jokowi JK, tetapi sekaligus juga dia memang kader yang betul-betul bersih dan tidak punya potensi masalah hukum. Baik, baik. Terima kasih. Iya, dan itu taruhan ya, itu taruhan buat Partai Golkar dan juga sebagai taruhan terhadap figur Pak Erlangga. Ya, kalau misalnya nanti pada kenyataannya tagline ini tidak termanifestasikan dengan baik di dalam kebijakan, keputusan dan kemudian wajah dari kepengurusan yang akan datang, ya saya kira menjadi pertaruhan bagi Pak Erlangga. Akan tambah merosot karena kemarin sudah tidak percaya, sekarang akan tambah tidak percaya lagi, sementara event politik yang kita akan hadapi tidak lama lagi kan gitu, pilkada dan pileg serta pilpres. Baik, kita lihat nanti